Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Little Paradise di episode 30. Maaf, saya melupakan sesuatu. Renata yang sudah mengetupkan kedua tangannya dan bersiap untuk makan, menurunkan kembali kedua tangannya dan meletakkan di atas paha. Tuan, selamat datang kembali. Aku pulang, Renata. Brian hanya tersenyum tipis sesaat setelah membalas perkataan gadis itu, yang menyambutnya kembali. Meski agak sedikit terlambat, mengingat sudah 15 menit lebih setelah dia sampai di rumah. Aku senang berada di rumah. Stockholm masih dingin sampai sekarang. Belum April dan tempat itu masih dingin. Jauh lebih dingin daripada London yang cuacanya tak menentu. Meskipun pemandangan di sana jauh lebih menyenangkan daripada tempat padat ini, pantas saja ibunya tidak pernah betah berada terlalu lama di kota yang senantiasa sibuk dengan macam London. Meskipun dia tidak yakin bisa bertahan hidup di tengah tempat sepi seperti Norwegia atau Swedia dengan kebiasaannya yang menyenangi tempat ramai. Oh benar, aku bawa oleh-oleh untukmu. Iseng benar, selama ini Brian tidak pernah membelikan sesuatu untuk seseorang ketika bepergian. Dia sendiri tak tahu apa yang disenangi gadis itu, sehingga hanya asal membeli hal yang paling dicari orang ketika berada di Swedia. Maaf, cuman ada seperti ini. Souvenir itu adalah sebuah boneka kayu berbentuk kuda, Dalhorst, yang sebesarnya hanya segenggaman tangan dan berwarna merah. Souvenir yang paling banyak dibeli turis dari negara Skandinavia tersebut. Sebagai tambahan, sebuah boneka el kecil yang membawa bendera Swedia berukuran sedikit lebih besar dari Dalhorstnya juga disodorkan pada gadis itu. Tanda terima kasih, kau sudah membantu mencarikan kado kemarin. Sepupuku senang, tahu tidak menyangka aku bisa memberikan kado semacam itu. Lebih tepatnya, dia diejek habis-habisan dan dikatai sudah cocok jadi ayah karena pintar memilih kado untuk bayi. Padahal Renata yang memilihkan. Namun ia bungkam dan malah berbohong, mengatakan hadiahnya dibelikan oleh Mikhail. Renata baru saja akan memulai makan ketika perhatiannya tersita oleh sebuah benda kecil berbentuk kuda berwarna merah, serta boneka kecil dengan bendera Swedia. Sepasang iris mata berwarna hazelnya melebar dengan sedikit antusias melihat dua benda kecil yang merupakan hadiah untuknya. Sebuah oleh-oleh sederhana namun cukup membuatnya begitu senang. Terima kasih banyak, ini saja sudah cukup. Renata tidak menyangka akan mendapatkan kado secara kebetulan, meski tuannya mengatakan itu adalah oleh-oleh. Tapi di dalam hati, Renata menganggapnya sebagai kado kecil. Senyumnya pun terkembang manis dengan pipi merona. Dia tidak ingin bilang kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Renata terbiasa merayakan ulang tahunnya sendiri dengan diam-diam, membuat kue kecil seperti muffin dan dimakan dalam diam. Lagi pula, jika pemuda itu tahu, kemungkinan besar Renata akan diberikan kado yang lebih mahal lagi. Renata tidak mau karena tetap merasa sungkan. Dia punya utang di sini, tapi utang itu seolah tak pernah habis karena Renata terus mendapatkan barang-barang mahal tanpa diminta. Sang pemuda pun tersenyum setelah mendengar ucapan terima kasih dari pelayannya. Dia pun mulai memakan porsetanya. Enak, ini enak. Kapan-kapan buatkan lagi ya. Mendengar kalimat pujian atas masakannya, Renata merasa senang. Usaha kerasnya hari ini jadi tidak terasa sia-sia. Dia harus bangun lebih pagi demi menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, sehingga bisa memasak dengan lebih bebas. Apalagi pembuat bruschetta tidak bisa instan dan butuh waktu berjam-jam.
Kalau Tuan punya menu yang ingin dicoba, katakan saja. Saya akan coba buat. Mungkin beef stick atau mungkin burger. Ya, burger terdengar enak. Benar, burger. Makanan yang mudah dan cepat untuk dibuat. Seperti yang biasa dibelinya di McDonald. Kalau sedang ingin sesuatu yang cepat dan lumayan enak, lagi pula dia tidak ingat gadis itu pernah membuat sesuatu yang sederhana, semacam burger. Apa-apa yang dibuat oleh Renata selalu terlihat sama rumit dengan yang dipesannya dari bawah. Dia tidak pernah tahu bagaimana gadis itu bisa berkreasi dengan macam-macam menu menggunakan dapur kecil miliknya. Renata mengangguk dalam diam. Menyanggupinya, dia pasti akan mengiyakan apapun permintaan tuannya, kecuali untuk makanan-makanan asing yang belum dia tahu cara membuatnya, seperti sushi dan beberapa makanan Asia, atau dari benua lain. Renata harus banyak belajar lagi. Untuk memecah suasana, Renata pun bertanya, bagaimana keadaan bayinya di sana? Lebih lucu daripada yang difoto? Brian terdiam sejenak ketika Renata bertanya soal bayi. Yah, memang benar. Dia dan para sepupunya sengaja meluangkan waktu dan jauh-jauh hari pergi ke Stockholm untuk menengok seorang bayi, anak dari sepupunya yang sampai saat ini masih gagal dipercayainya bahwa seorang Arpit telah menjadi ayah. Bayinya? Tentu saja. Seperti bayi. Tentu saja bayinya akan terlihat seperti bayi. Memangnya akan seperti apa lagi? Brian tidak punya kalimat yang lebih baik untuk digunakan menjelaskan seperti apa anak dari Arpit. Terlihat sama seperti bayi pada umumnya, seperti foto-foto bayi yang seringkali terlihat di majalah atau televisi. Sama saja. Dia tidak bisa mengategorikan apakah anak sepupunya itu termasuk bayi yang lucu atau tidak. Mengingat yang sedang dibicarakan sekarang adalah anak dari Arpit yang itu, rasa-rasanya Brian ingin bilang jelek. Setengah jelek karena entah mengapa ketika melihat Lars, meski baru berumur 1 bulan lebih, anak itu tidak pernah gagal untuk membuatnya teringat pada ayahnya yang berwajah senantiasa menyebalkan. Brian yakin nantinya anak lelaki berambut kemerahan itu akan tumbuh mengikuti sifat ayahnya. Semoga saja pikirannya salah. Ya, begitulah, baru 1 bulan tapi tidak bisa diam. Dia selalu tertawa kalau difoto. Diambilnya ponsel miliknya yang tadinya tergeletak di atas meja makan. Kemudian membuka galeri dan mencari-cari foto Lars yang dimaksud. Tidak, dia tidak suka menyimpan foto bayi. Tapi kebetulan saja sepupunya menggunakan handphonenya untuk memotret anak tersebut beberapa kesempatan tanpa izin. Yang benar saja, Brian tidak berminat mengisi ponselnya dengan foto bayi yang mengingatkannya pada ayahnya yang menyebalkan itu. Ketika dia menemukan foto yang dicari, Brian kemudian meletakkan ponselnya di meja kembali dan mendorongnya ke arah Renata supaya gadis itu bisa melihat sendiri. Dia tahu deskripsinya tentang si bayi tidak akan membantu. Lagi pula, gadis itu hanya pernah sekali melihat foto sang bayi ketika baru saja lahir. Sementara foto yang dimaksudkan adalah seorang bayi dengan sejumput rambut kemerahan yang tersenyum lebar ke arah kamera. Di belakangnya ada sang ayah yang mengangkat bayi tersebut menutupi wajahnya sendiri. Itu ayahnya di belakangnya. Lihat kan bagaimana senyumnya lebar. Sayangnya ketika akan menarik tangannya kembali, Brian malah tidak sengaja menggeser foto tadi dan menampilkan foto lainnya. Foto dirinya sendiri yang menggendong Lars dengan kepayahannya. Wajahnya menyeritkan sedikit ekspresi panik yang nyaris tak pernah terlihat pada seorang Brian sehari-harinya. Sama sekali tidak tersadar kalau ada seorang yang sedang memotretnya. Dia bahkan baru tahu kalau ada foto seperti itu di ponselnya. Salah foto,
Siapa yang mau motret itu? Sialan, umpatnya lirih. Buru-buru Brian menggeser kembali hingga ponselnya menampilkan foto sebelumnya. Meninggalkan Renata yang menanyakan dalam hati, dia diam-diam ingin melihat foto tuannya yang kewalahan menggendong bayi lebih lama lagi. Tentu saja dia merasa senang karena seorang Brian Fitzroy yang dianggap cukup sempurna dalam hal apapun rupanya bisa bersikap kewalahan juga. Sementara itu, Brian mengutuk sepupunya satu persatu di dalam hati, bertanya-tanya siapa ya dengan iseng memutriknya dalam keadaan begitu, bahkan menggunakan ponselnya pula. Meskipun ada satu oknum yang diketahuinya paling mungkin itu berbuat demikian. Pemuda itu memalingkan wajahnya, melanjutkan makan seolah tidak ada yang terjadi. Lupakan foto barusan. Renata mengelum bibir, menahan senyum takut membuat tuannya tersinggung. Jujur saja, pemandangan barusan tak bisa dilupakan begitu saja. Namun melihat beberapa banyak sepupu yang hadir di sana, mau tak mau membuat Renata sedikit iri. Dia bahkan tidak tahu dan tidak kenal sebagian besar keluarga dekat. Begitu kedua orang tuanya meninggal dan Renata dirawat oleh bibinya, dia seolah tidak ingat apapun. Dia pikir mungkin karena faktor umurnya yang masih 5 tahun, kemudian ditambah kesedihan karena kehilangan orang tua. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Komentarnya contohnya bisa nama daerah kalian atau motivasi-motivasi lainnya untuk memberikan semangat kepada admin ya. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.